Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibir TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan memberitakan seputar makam yang sudah populer di Jakarta. Makam ini dikenal keramat dan sering disebut makam keramat Mbah Priuk. Makam ini selalu ramai didatangi penziarah. Penziarah bukan saja berasal dari dalam kota Jakarta, namun banyak di antaranya datang dari luar kota, baik menggunakan mobil pribadi ataupun armada bus yang disewa para jamaah atau kelompok pengajian atau majelis-majelis taklim di wilayah Jabodetabek dan luar daerah. Lokasi makam tersebut berada di Jalan Jampea nomor 6 Koja, Jakarta Utara. Mbah Priuk dikenal warga sebagai seorang waliullah yang bernama asli Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Al-Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ia lahir di Palembang tahun 1727. Pada tahun 1756, Mbah Priuk atau Habib Hasan bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad pergi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berlayar menuju Batavia selama 2 bulan dan menghadapi berbagai rintangan. Di antara rintangan tersebut adalah serangan dari armada Belanda di tengah lautan. Dalam penyerangan tersebut, kapal Habib Hasan dan Habib Ali Al-Haddad selamat. Namun, naas ombak besar membalikan kapal tersebut. Keduanya berenang ke pinggir pantai, berbekal dayung dan periuk besertanya. Namun, karena jarak lautan dan pantai cukup jauh, salah satu di antaranya yaitu Habib Hasan meninggal ketika akan mencapai bibir pantai, sedangkan Habib Ali Al-Haddad selamat. Warga kemudian menemukan keduanya dan akhirnya menguburkan jenazah Habib Hasan di sekitaran pantai itu. Sebagai pertanda, periuk dan dayung diletakkan di sekitar makam Habib Hasan. Dan konon katanya, dayung tersebut tumbuh menjadi pohon tanjung, dan periuk tersebut menurut cerita sempat dibawa ombak, namun karena keramatnya kembali ke tempatnya semula, yaitu makam. Dan dari sanalah muncul istilah Tanjung Priuk untuk menyebutkan nama daerah tersebut. Cerita tersebut kemudian dibukukan dalam bentuk buku sejarah atau risalah yang berjudul Manaqib Mbah Priuk Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priuk Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun cerita yang sudah dibukukan tersebut disinyalir penuh dengan kebohongan. Itu adalah cerita yang dibuat-buat atau dikarang-karang karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut sejarawan Betawi Ridwan Saidi, nama Priuk sudah dikenal sejak abad kedua dan bukan diambil dari cerita Habib Hasan tersebut. Catatan berita dari media nasional menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 telah dilakukan pertemuan antara para ahli-ahli sejarah, para kiai yang diwakili Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Munzir Tamam MA sebagai perwakilan dari MUI DKI, dan habaib dan para pejabat yang berwenang, di antaranya yang diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto. Mereka berkumpul untuk membahas bagaimana persoalan yang sebenarnya terjadi atau kebenaran dari sejarah yang ditulis dalam buku tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut terungkap bahwa makam Mbah Priuk tersebut adalah hasil rekayasa alias palsu. Pertemuan dan kesimpulan tersebut sudah dicatat rapi dan sudah dibukukan. Bahkan kemudian diberi pengantar oleh Bapak Yusuf Kalla, tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab, kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Munzir Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum MUI DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian. Didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu di bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat,
kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari wakil gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Prianto ya, pernah mengatakan, ini dalam berita ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto melakukan gelar testimoni kasus Priok kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priok hasil rekayasa. Alias area makam Dobo itu dulunya kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Semper, ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Semper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Jadi keramat Mbah Priuk palsu. Dan Mbah Priuk yang dikatakan Mbah Priuk itu yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priuk dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Ridwan Saidi bahwa nama Priuk itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, di antaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priuk, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priuk, katanya. Sebagaimana diketahui dalam rencana pembangunan kota Jakarta tahun 1997, wilayah tersebut yaitu Dobo harus dikosongkan dan makam-makam yang ada harus dipindahkan ke wilayah Semper. Termasuk diantaranya yang diduga makam Mbah Priuk atas nama Habib Hasan Al-Haddad. Mantan kuasa hukum keluarga Al-Haddad yaitu Habib Abdullah mengakui setelah pengosongan tersebut, warga yang mengklaim sebagai keluarga Habib Hasan Al-Haddad membangun kembali wilayah kosong tersebut, mengambil nisannya dan mengembalikan nama makam Mbah Priuk ke tempatnya. Dengan demikian, makam megah yang dibangun kembali itu adalah makam palsu, kosong, dan hanya dijadikan arena ziarah berkedok penipuan. Sesuai fakta sejarahnya, makam yang diklaim sebagai Habib Hasan pun sebenarnya sudah dipindahkan ke Semper. Namun, walaupun sudah diadakan pertemuan, sudah diadakan pembahasan, dan sudah disimpulkan secara fakta dan data yang sebenarnya, pihak keluarga dan pengurus makam Mbah Priuk tetap melakukan aktivitasnya di makam kosong tersebut. Apa yang saya sampaikan ini bisa sangat berbahaya jika saya menyampaikannya dengan cara yang tidak bijaksana. Nah, ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para muhibbin, para santri, para habib yang mengelola makam itu. Lilo legowolah kalian bahwa di situ sudah tidak ada makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Tidak ada di situ. Hanya tanah kosong lalu dibangun kembali, mencuri batu nisan dari Semper, TPU, tempat pemakaman umum Budi Dharma, dicuri dibawa lagi ke situ. Padahal jasad kerangka almarhum Habib Hasan bin Muhammad sudah dipindah ke TPU Budi Dharma, Semper, Jakarta Utara. Lah, yang mempunyai ide untuk membangun kembali bekas makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu adalah bekas pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Al-Haddad. Kengototan dan kenekatan itu diduga karena kepentingan dari sisi ekonomis yang tinggi dari makam keramat tersebut. Sebagaimana diketahui, makam keramat Mbah Priuk tersebut sudah melegenda dan menjadi tujuan wisata religi ribuan masyarakat yang datang tiada henti,
baik dari dalam kota maupun luar kota. Tentu saja ini memberikan dampak ekonomi yang tinggi sebagaimana layaknya objek wisata religi yang tinggi peminatnya di tempat-tempat lain. Di samping itu, nama besar Habib Hasan Al-Haddad sebagai Habib keturunan Nabi yang disebut waliullah menjadi daya tarik yang kuat bagi berbondong-bondongnya para peziarah di makam keramat tersebut. Namun, terlepas dari motif ekonomi dan kepentingan lain dari para Habib di wilayah tersebut, masyarakat dihimbau agar tidak lagi mengunjungi makam kosong tersebut, karena ini merupakan bentuk kebodohan dan kegiatan yang tidak rasional. Dan para penyelenggaranya pun bisa dikategorikan sebagai tindak penipuan atau pembohongan publik. Demikian BIBIB TV mengabarkan.